Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kajian kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab, materi yang diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-Dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif, karya Abu Uthman Kharisman. Kita akan mempelajari bab 10 tentang mabni dan mu'rab. Status kata dalam kalimat dari sisi keterbacaan kata dalam kalimat terbagi menjadi dua. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni artinya tetap, bacaannya atau pelafatannya itu tidak berubah, apapun posisi kata tersebut dalam kalimat. Kalau mu'rab itu berubah-ubah sesuai dengan i'rabnya, sesuai dengan jabatan kata dalam kalimat, menyebabkan pelafatan kata tersebut berbeda-beda. Contoh mabni adalah isim isyarah, hada. Kita akan lihat 3 kalimat sebagai contoh yang menunjukkan bahwa apapun posisi dari hada, seperti apapun jabatan katanya, dia selalu dibaca hada, tetap, tidak berubah. Contoh kalimat yang pertama, hada kursiyun. Ini adalah kursi. Contoh kalimat kedua, ra'aitu hada fil baiti. Aku melihat ini di dalam rumah. Contoh kalimat yang ketiga, qamal mudarrisu amama hada. Guru berdiri di depan ini. Pada tiap dari 3 kalimat tersebut, hada menempati jabatan yang berbeda-beda. Kalimat pertama, hada adalah sebagai mubtada. Kalimat kedua, hada adalah sebagai maf'ul bih, objek penderita. Kalimat ketiga, hada sebagai mudhaf ilaih. Yang masing-masing ini sebenarnya berbeda-beda jabatan katanya. Tetapi dimanapun posisi hada, tetap dibaca hada, karena dia mabni, tidak berubah. Berbeda dengan kata misalkan Muhammad, nama seorang yang bernama Muhammad. Ini adalah bentuk mu'rab yang bisa berubah-ubah sesuai dengan i'rabnya. Contoh kalimat pertama, Muhammadun talibun mujtahidun. Muhammad adalah pelajar yang rajin. Muhammad di sini adalah sebagai mubtada, dan mubtada selalu dibaca rafa. Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena dia isim mufrad. Contoh kalimat kedua, ra'aitu Muhammadan fil baiti. Aku melihat Muhammad di rumah, di dalam rumah. Muhammadan, ya, kalau tadi dibaca Muhammadun di contoh pertama, ini sekarang Muhammadan. Nah, Muhammadan adalah maf'ul bih, objek penderita, yang ketentuannya maf'ul bih selalu dibaca nasab. Tanda nasabnya dalam hal ini adalah dengan fathah karena dia adalah isim mufrad, isim tunggal. Di contoh yang ketiga, qamal mudarrisu amama Muhammadin. Guru berdiri di depan Muhammad. Muhammadin di sini adalah mudhaf ilaih, dan setiap mudhaf ilaih selalu dibaca jar. Tanda jarnya adalah dengan kasrah di sini karena dia adalah isim mufrad. Maka Muhammad itu ketika masuk di dalam kalimat, pengucapannya bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin.
berubah-ubah sesuai dengan i'rabnya, sesuai dengan jabatan kata dalam kalimat, sehingga dia termasuk mu'rab. Kalau kita bertanya, apakah yang dimaksud dengan i'rab? I'rab itu analisis kata dalam suatu kalimat. Kalau diringkas, proses i'rab itu adalah pertanyaan terhadap 3 hal. Yang pertama, apakah jabatan kata tersebut dalam kalimat? Yang kedua, dibaca i'rab apa? Ya, ada 4 bacaan i'rab: rafa, nasab, jar, dan jazm. Itu apa? Dibaca yang mana? Yang ketiga, apakah tanda i'rabnya? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau dilakukan analisis, apakah jabatan kata tersebut dalam kalimat? Jabatan kata yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 9, di antaranya adalah mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bih, mudhaf, mudhaf ilaih, na'at, man'ut, naibul fa'il, maupun kata setelah huruf jar. Secara bertahap kita insya Allah akan mempelajari beberapa jabatan kata yang lain pada bab-bab berikutnya. Kalau ditanya dibaca i'rab apa? Apakah dibaca i'rab rafa atau nasab atau jar atau jazm? Setiap jabatan kata hanya dibaca dengan satu i'rab tertentu. Sebagai contoh, mubtada selalu dibaca rafa. Tidak mungkin mubtada dibaca nasab, jar, atau jazm. Contoh lain, setiap maf'ul bih pasti dibaca nasab. Tidak mungkin maf'ul bih dibaca rafa, jar, atau jazm. Kemudian yang terakhir, bagian dari analisis kata dalam satu kalimat, apakah tanda i'rabnya? Tanda i'rab berkaitan erat dengan jenis kata. Jenis kata yang sudah kita pelajari diantaranya adalah isim mufrad, kata benda tunggal, isim tasniyah atau musanna, kata benda berjumlah 2, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan semisalnya. Kemudian beberapa hal yang dibaca mabni, ya. Di sini tertulis judulnya isim yang mabni, ya. Mungkin lebih tepat kalau diganti dengan kata yang mabni. Nah, di antara kata yang mabni adalah yang pertama isim isyarah, kata penunjuk. Hada, seperti tadi pada contoh ya. Hada posisinya apapun dia selalu dibaca hada. Tidak mungkin berubah menjadi misalkan hadu atau hadi. Tidak mungkin. Dia selalu hada. Hada artinya kata penunjuk dekat untuk jenis laki-laki tunggal. Hadihi kata penunjuk dekat untuk jenis perempuan tunggal. Dzalika kata penunjuk jauh untuk jenis laki-laki tunggal. Tilka kata penunjuk jauh untuk jenis perempuan tunggal. Haulai bisa dikatakan mereka ini, ya, arahnya kepada manusia, sekelompok manusia, ditunjuk dekat. Kalau ulaika, mereka itu, menunjuk kepada sekelompok manusia yang jauh. Nah, yang kedua isim dhamir termasuk mabni. Isim dhamir itu kata ganti. Kita sudah berkenalan dengan isim dhamir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sejumlah 14, ya. Di bab 1 kita sudah bahas. Nah, semua itu mabni. Huwa akan selalu huwa dimanapun posisinya. Nah, dan isim dhamir yang lain juga demikian, mabni semua. Kemudian yang ketiga, yang mabni adalah isim mausul, kata penghubung. Alladzi, ya, kalau diterjemahkan yang, begitu. Alladzi untuk jenis laki-laki tunggal. Alladzina untuk jenis laki-laki jamak.
Allati untuk jenis perempuan tunggal. Allati untuk jenis perempuan banyak. Nah, masih ada beberapa isim mausul yang lain yang tidak disebutkan, karena ini hanya contoh saja. Intinya isim mausul itu semuanya mabni. Kemudian yang juga mabni adalah isim istifham, kata tanya. Seperti man, siapa, ma, apa, hal, apakah, mata, kapan, kaifa, bagaimana, aina, di mana. Nah, ini semua juga mabni. Dan yang terakhir yang kita bahas di sini, yang termasuk mabni adalah semua jenis huruf. Nah, semua jenis huruf yang merupakan unsur pembentuk kalimat, ya, semua jenis huruf itu adalah mabni. Contoh, huruf jar, ila, selalu ila. Min, selalu min, tidak akan pernah berubah. Nah, kecuali kalau min bertemu dengan alif lam sama-sama sukun, itu karena tidak bisa dibaca bacaan mati dengan mati kecuali dihidupkan. Minal misalkan. Kalau itu bukan terkait dengan mabni dan mu'rab. Kata yang berupa huruf itu semuanya adalah mabni. Nah, kemudian fi'il yang mabni, di antara fi'il yang mabni adalah fi'il maldi, kata kerja lampau. Fi'il maldi pada asalnya selalu berharokat akhir fathah. Jadi fi'il maldi itu mabni. Mabniyun 'alal fathi. Mabni di atas fathah. Nah, kalau di i'rab begitu. Yang kedua fi'il amr, kata perintah. Fi'il amr pada asalnya selalu berharokat akhir sukun. Contoh-contoh fi'il maldi dan fi'il amr bisa dilihat pada bab 6 dan bab 7. Bab 6 dan bab 7 sama-sama membahas tasrif atau sorof. Bab 6 tentang tasrif istilahi, bab 7 tentang tasrif lugawi. Yang ketiga, fi'il yang mabni adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Ini mabni. Apa yang dimaksud dengan nun taukid dan nun niswah? Kita akan kenalkan sedikit sebentar lagi. Sedikit penjelasan tentang nun taukid dan nun niswah. Nun taukid adalah nun yang menunjukkan penegasan. Sebagai contoh, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. La yajma'annakum, sungguh dia Allah akan benar-benar mengumpulkan kalian kepada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Hari kiamat pasti tidak diragukan akan keberlangsungannya, pasti terjadi. Namun kapannya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Ini Quran surah An-Nisa ayat 87 dan Al-An'am ayat 12. La yajma'annakum. Nah, di sini nun taukid. Sedangkan nun niswah adalah nun pada fi'il yang menunjukkan identitas wanita. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Wal walidatu, dan para ibu, ya, yurdi'na, menyusui. Yurdi'na, nah di sini nun niswah sebagai identitas wanita. Auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun secara sempurna. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi yang menghendaki atau menginginkan penyempurnaan susuannya, bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Nah, ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, jadi di sini nun taukid dan nun niswah sedikit dibahas, ya, sedikit disinggung.
Nah, dan nanti insya Allah di bab ke-22 ada penjelasan tambahan atau lebih detail tentang nun taukid. Itu di akhir bab 22 insya Allah. Nah, tapi di sini hanya sekedar mengenalkan saja di bab yang ke-10 ini. Kaidah secara asal isim adalah mu'rab. Ini secara asal. Kecuali beberapa isim yang tadi disebutkan, yang mabni, isim isyarah, isim mausul, isim istifham. Nah, kalau isim yang lain asalnya adalah mu'rab. Selain yang tadi disebutkan ada 4 isim dan 1 huruf ya, sebagai contoh. Kemudian huruf dan fi'il secara asal adalah mabni. Huruf dan fi'il secara asal adalah mabni. Pembagian i'rab terbagi 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. I'rab pada isim adalah rafa, nasab, dan jar saja. Isim tidak akan pernah mengalami i'rab jazm. I'rab pada fi'il adalah rafa, nasab, dan jazm saja. Fi'il tidak akan pernah mengalami i'rab jar. Nah, beberapa rekan yang belajar bahasa Arab agak kesulitan untuk memahami apa itu rafa, nasab, jar, dan jazm, karena kita kesulitan menemukan padanan aturan dan kaidah yang sama di bahasa lain. Tidak ada, sebatas yang saya ketahui, bahasa lain yang menerapkan adanya i'rab, rafa, nasab, jar, dan jazm untuk kemudian kita analogikan. Itu yang membuat sedikit kesulitan, ya. Tapi secara bertahap insya Allah akan bisa kita pahami bahwa adanya i'rab, rafa, nasab, jar, dan jazm itu salah satu kekhususan yang ada pada bahasa Arab. Maka sabar, tetap dipelajari, jangan putus asa untuk belajar. Ya, coba kita hafalkan dulu kaidah-kaidahnya. Semoga dengan menghafal dulu kaidah-kaidah itu akan memudahkan kita paham kemudian. Nah, jangan kemudian ketika mentok, tidak tahu, tidak paham bahwasanya ana tidak paham dengan apa itu rafa, nasab, jar, dan jazm, lalu tidak lanjut. Nah, karena ini salah satu ciri khas bahasa Arab yang tidak ada padanannya pada bahasa yang lain. Nah, yang bagus adalah kita hafalkan kaidah-kaidahnya. Cara menghafal bisa dengan sengaja menghafal, menyediakan waktu khusus menghafal, ya, atau kita baca berulang-ulang. Nah, atau kita simpan dulu. Yang penting kita tahu ada rafa, nasab, jar, dan jazm. Baru kemudian ketika diterapkan pada contoh-contoh kalimat, semakin banyak contoh itu masuk ke dalam bagian yang kita pelajari, insya Allah akan semakin mudah membuat terpahami. Nah, ini bagian, ini pelajaran yang bisa kita bahas pada pelajaran kali ini. Ada latihan ya, kalau di buku ada latihan itu 10 soal pilihan berganda, silakan dikerjakan. Nah, itu untuk menguji sampai di mana pemahaman kita terhadap apa yang setelah kita pelajari. Sampai di mana kita hafal kaidah-kaidah itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, menghasilkan iman dan amal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.